Ini yang disebut dengan hukum pidana material. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana formil. Jadi, maka saya katakan tadi hukum pidana material dengan hukum pidana formil adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling berbeda. Tetapi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan dan sudah kita nikmati selama umur hidup kita yang sudah kita jalani. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumul mahsyar kelak. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, dimanapun Anda berada, sudah cukup lama saya tidak mengupload video tentang dunia hukum ya yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah memasuki Januari tahun 2026, di mana tentu ada pembaruan di dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan di Januari 2026 ini diberlakukan sekaligus dua undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maksudnya, yaitu Undang-Undang tentang Hukum Pidana atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan yang kedua yang diberlakukan pada Januari ini juga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini adalah disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apa perbedaan kedua undang-undang tersebut? Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah suatu peraturan perundang-undangan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa satu peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, ini adalah ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Walaupun berbeda, tapi untuk penggunaannya hanya bisa, maksudnya dalam penerapannya hanya bisa dilaksanakan harus menggunakan kedua undang-undang tersebut. Nah, bagi sobat-sobat yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum, tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya aturan formil dengan aturan material, atau dibalik, aturan material dengan aturan formil. Nah, sobat-sobat sekalian tentu sudah tidak asing lagi ya. Kalaupun sudah asing mendengar istilah kedua aturan hukum tersebut, tetapi ini mungkin bisa menjadi suatu refreshing pemikiran atau bisa menjadi suatu pengingat atau bahasa orang sekarang reminder lah ya. Jadi ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman atau sobat-sobat yang ilmu pengetahuannya di luar disiplin ilmu hukum. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diberlakukan per tanggal 1 Januari 2026. Nah, ketika Anda melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan hukum, maka yang berkaitan dengan hukum pidana tentunya akan diterapkan atau akan diberlakukan aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Nah, ini adalah tentang perbuatannya. Inilah yang disebut dengan hukum pidana material. Ini yang disebut dengan hukum pidana material. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hukum pidana formil. Artinya untuk melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP memerlukan aturan formil. Aturan formil ini adalah berguna untuk bagaimana perbuatan itu dibuktikan, bagaimana proses hukum terhadap suatu perbuatan itu dijalankan. Sebagai contoh misalnya, ketika ada seseorang mencuri, ya katakanlah demikian, perbuatan yang paling lazim dan paling jamak terjadi di masyarakat kita adalah tindak pidana pencurian. Apakah pencuriannya dalam skala besar atau pencurian dalam skala kecil, ya, sesuai dengan kondisi dan tempat serta pelaku yang melakukan pencurian itu sendiri. Ketika seseorang itu disangkakan dengan suatu perbuatan pencurian, tindak pidana pencurian, maka untuk menetapkan atau untuk memproses si tersangka ini memerlukan aturan hukum pidana, aturan hukum pidana formil tadi, ya. Jadi perbuatan mencurinya ini diatur di dalam hukum pidana material. Ini adalah perbuatan sesuatu yang dilarang, ya. Sedangkan untuk proses hukumnya atau proses punishmentnya ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini disebut dengan hukum pidana formil. Jadi maka saya katakan tadi hukum pidana material dengan hukum pidana formil adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling berbeda. Tetapi untuk membelanjakannya Anda tidak bisa memisahkan antara sisi kanan atau sisi kirinya. Tetapi Anda harus menggunakan kedua sisi mata uang tersebut. Maka ini tidak bisa dipisahkan dalam hal penerapan hukum antara hukum pidana material dengan hukum pidana formil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian yang berada di luar disiplin ilmu hukum tentunya. Nah, kembali saya sampaikan, jika kepada sobat-sobat yang berlatar belakang pendidikan ilmu hukum atau pernah kuliah di Fakultas Hukum, maka aturan hukum pidana formil dengan aturan hukum pidana material tentu bukan sesuatu barang yang asing, ya, atau suatu istilah yang asing lagi untuk didengar, karena ini sudah makanannya anak-anak Fakultas Hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi di bidang hukum pidana. Nah, bagi sobat-sobat sekalian yang di luar disiplin ilmu hukum, tentu hal ini adalah sesuatu keterbaruan atau sesuatu yang baru yang perlu diketahui, bahwa ada namanya hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Apa perbedaan keduanya sudah saya jelaskan, silahkan disimak lagi kalau masih kurang jelas, sehingga sobat-sobat sekalian mengetahui sesuatu tentang ilmu hukum yang bermanfaat dalam kehidupan sobat-sobat sekalian. Demikian sharing singkat untuk dalam rangka melek hukum bagi sobat-sobat yang tetap setia di channel YouTube yang saya asuh ini. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya, dan jika sobat-sobat sekalian mempunyai sesuatu persoalan tentang hukum yang ingin saya buatkan video jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya berikan jawaban secara keilmuan yang saya miliki. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat video ini ada manfaatnya, silahkan di-share semuanya dalam akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki. Mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kurang juga mari jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah sesuatu hal yang mahal ketika Anda sudah jatuh sakit.